Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi masalah dan rekomendasi kebijakan tentang kesenjangan sosial ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidaksamaan atau ketidakseimbangan yang hadir dalam tatanan masyarakat sehingga terlihat perbedaan yang mencolok. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu bentuk kesenjangan sosial adalah kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Kesenjangan ini merupakan salah satu masalah publik yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dimensi kesenjangan sosial di masyarakat seringkali didasari pada faktor ekonomi, yang seolah menjadi penentu status sosial di masyarakat. Sehingga, ketimpangan sosial ini menyebabkan ketidakadilan di lingkungan masyarakat. Perbedaan mencolok terdapat pada kemampuan finansial dan status sosial masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan tertentu. Dengan adanya ketimpangan sosial yang didasarkan pada status ekonomi ini, tidak sedikit masyarakat yang melakukan beberapa cara untuk mengejar ketinggalan. Baik dengan cara positif seperti berwirausaha maupun dengan melakukan cara negatif seperti mencuri, menipu, atau dengan cara korupsi. Adapun faktor yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial ekonomi dapat kita lihat dari beberapa faktor berikut. Pertama, faktor internal merupakan hambatan yang datang dari dalam diri individu seperti tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan, kesehatan yang buruk, serta hambatan budaya kemiskinan seperti kondisi masyarakat yang mudah menyerah, pasrah, dan tidak yakin dengan masa depannya. Faktor lain penyebab ketimpangan sosial. A. Demografi berhubungan dengan komposisi dan persebaran penduduk di suatu daerah, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding penduduk usia tidak produktif. Daerah yang memiliki banyak penduduk usia produktif akan lebih maju, serta persebaran penduduk yang tidak merata dari suatu daerah dengan satu daerah yang lain, contohnya Pulau Jawa yang memiliki penduduk paling padat dibandingkan dengan pulau yang lain. B. Pembangunan tidak merata. Dengan adanya pembangunan yang tidak merata, maka akan ada masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh pelayanan dasar. Mulai dari akses pendidikan, kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil seringkali kurang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Hal ini menyebabkan mereka tertinggal dalam hal pengetahuan dan keterampilan, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan mereka. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu faktor penyebab yang lainnya. Kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil kekurangan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan kematian. C. Perbedaan status sosial yang tinggi. Status sosial dapat menjadi penyebab kesenjangan sosial berdasarkan kekuasaan, kekayaan, dan usia, sehingga menyebabkan perbedaan fasilitas. Fasilitas yang diterima oleh orang miskin dan orang kaya atau sebaliknya berbeda dalam berbagai sisi kehidupan. D. Terbatasnya lapangan pekerjaan. Saat lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas dan banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, maka pengangguran akan timbul, sehingga kemiskinan dan ketimpangan ekonomi pada suatu kelompok masyarakat dapat meningkat. Dalam mengatasi permasalahan ini memerlukan upaya dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Antara lain, program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat, KIS, dan Kartu Indonesia Pintar. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintahan baik daerah maupun pusat, dan upaya lain seperti peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan publik seperti pendidikan dan layanan kesehatan di kawasan terpencil, serta menciptakan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. Alternatif atau rekomendasi kebijakan. Alternatif atau rekomendasi untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi yaitu mengoptimalkan bonus demografi, yaitu dengan mengembangkan kualitas manusia melalui penguatan pendidikan dan memberi program pelatihan keahlian, memperluas pasar tenaga kerja, memperkuat pengembangan UMKM, mengelola pertumbuhan populasi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran tentang keluarga berencana atau KB, dan meningkatkan tingkat kesehatan penduduk dengan meratakan dan mempermudah akses ke seluruh wilayah Indonesia.